hari ini kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Hal pertama yang akan kita bahas ialah mengenai definisi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari Konstitusi Republik Indonesia, yaitu suatu bentuk dari konstitusi tertulis. Arti dari konstitusi itu sendiri adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Artinya, konstitusi adalah peraturan yang mengikat, baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertulis yang berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, yang di dalam alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 bab, yaitu bab 1 sampai dengan bab 16. 73 pasal 1 sampai dengan pasal 37, ditambah dengan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kedudukan Undang-Undang Dasar. Menurut tata urutan hierarki perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang paling pertama ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap MPR RI, lalu Undang-Undang Dasar atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Inilah tata urutan hierarki Perundang-Undang Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Pembagian Undang-Undang Dasar 1945 yakni ada 4 alinea. Alinea pertama adalah terkandung pengakuan hak kodrat, yaitu hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa di dunia yang terkandung dalam alinea pertama merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal. Alinea kedua, bangsa Indonesia merealisasikan perjuangan dalam bentuk cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini merupakan konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea pertama. Di sini kita bisa lihat keterkaitan antar alinea. Alinea ketiga, dinyatakan kembali proklamasi menunjukkan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan satu kesatuan. Alinea keempat, memiliki hubungan organik dengan batang tubuh karena membuat sendi-sendi utama yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Kemudian kita akan melihat perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 hingga saat ini. Ini sudah ada timelinenya. Sejak disahkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, telah banyak dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan undang-undang sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Republik Indonesia masih disibukkan oleh upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebagai contoh, pada tanggal 18 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor X yang memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, karena pada saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Selain itu, tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer. Yang pertama, hal ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adanya agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia juga memberikan dampak besar kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam keadaan terdesak sesuai keinginan PBB, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakan
konferensi meja bundar Round Table Conference di Den Haag, Belanda, yang akhirnya membuat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. Itu pun berpengaruh terhadap Undang-Undang Dasar yang awalnya UUD 1945 berganti menjadi Konstitusi RIS. Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS, maka dibentuk pula suatu konstitusi yang baru. Namun, konstitusi tersebut tidak berlangsung lama karena Republik Indonesia Serikat belum genap sampai 1 tahun sudah bubar. Dan konsekuensi hal tersebut dibentuklah Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara sampai adanya pemilu 1955. Ternyata tidak berselang lama 1959 setelah pemilu 1955, Undang-Undang Dasar sementara dibubarkan atau tidak berlaku lagi dengan munculnya Dekret Presiden 1959, dan hasilnya ialah Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku dan digantikan Undang-Undang Dasar 1945 atau berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa reformasi terjadilah 4 kali amandemen. 4 kali amandemen ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, kemudian 18 Agustus tahun 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Jadi dalam 4 tahun terjadi 4 kali amandemen. Bisa dilihat di sini adalah pasal-pasal yang diamandemen untuk mengupgrade atau sebagai bentuk adaptasi Undang-Undang Dasar 1945 terhadap keinginan zaman. Hasil dari amandemen tersebut mengakibatkan lembaga negara secara hierarki agak sedikit berubah. Bisa dilihat di sini lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif, dan ada juga lembaga eksaminatif. Hasil amandemen tersebut membuat perubahan yang cukup signifikan sehingga membuat lembaga-lembaga negara ini menyesuaikan dengan hasil amandemen. Baik, itu adalah materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Sampai berjumpa lagi di video berikut.